Ya, perkenalkan, nama saya Jonathan Tejulu dengan NIM 32. Yes. Di sini saya akan menjelaskan praktikum kedua dari Papua dengan judul praktikum CSS dan studi kasus. Jadi praktikum kedua itu tujuannya untuk mempelajari dasar-dasar CSS, lalu mengimplementasikan sintaks dasar CSS, dan juga mengimplementasikan penggunaan CSS pada studi kasus yang diberikan. Jadi ini penilaiannya ada 4 poin. Yang pertama untuk mengakses bahan latihan, dan kedua sampai keempatnya yaitu bagian studi kasus. Bahan latihannya bisa diakses dari modul praktikum ini ya, dengan judul latihan tertera pada tabel berikut. Lalu di sini saya akan menjelaskan studi kasus pertama, yaitu untuk membuat poster motivasi dengan soal seperti ini. Lalu bisa menggunakan box model, animation, dan juga responsif. Dengan contoh yang diharapkan seperti ini. Tulang roti. Hah? Tulang roti. Oke, lalu ini adalah kodenya, HTML dan CSS-nya. HTML simple, cuma menggunakan apa? Ada roti ya. HTML simple ini cuma menggunakan heading 3. Heading 3 ini quotes-nya. Lalu untuk nama orangnya itu menggunakan paragraf. Dan ini CSS-nya. Ini menggunakan keyframes gradient untuk menghiasnya menggunakan animasi nanti. Yang 0% itu dari kiri, posisinya di kiri, 60% di kanan, dan 100% balik lagi ke kiri, supaya terjadi animasi yang berulang. Lalu untuk style HTML-nya, background-nya menggunakan linear gradient dengan isinya seperti ini, minus 45 degrees, supaya ada perbedaan warna dari garis dengan garis ini, dari bawah kiri sampai ke atas kanan. Lalu background size-nya 40% supaya lebih besar terlihatnya. Lalu animasinya dibuat gradient dengan warna-warna ini, dari orange sampai ini terus ke hijau, dengan waktunya selama 11 second. Isin efeknya is, lalu delay-nya infinite, jadi bisa berulang selama-lamanya. Baru height-nya 100 viewport height, itu maksudnya 100% dari layar device-nya masing-masing. Lalu ini untuk teksnya aja, yaitu untuk body, heading 3, dan juga paragraf. Untuk body width-nya 800 pixel dengan margin atas bawahnya 190 pixel, dan juga biasanya auto offset. Lalu paddingnya saya beri 20 pixel atas bawah, dan kiri kanannya 10 pixel. Bordernya ini saya buat 0 pixel dengan solid. Lalu untuk border radiusnya untuk memberi kesan efek modern, saya buat 10 pixel supaya nampak. Lalu untuk heading 3-nya saya buat font size-nya 40 pixel, lebih besar dari paragrafnya, dengan font family-nya Montserrat yang diambil dari website fonts Google ini, Google Fonts, yang setelah saya buat di sini. Link untuk pengambilannya. Lalu text shadow-nya saya buat seperti ini untuk memberi kesan shadow. Lalu kita length center, warna teksnya putih supaya terlihat jelas. Lalu
oh ya ini text shadow sebelum masuk ya. Jadi text shadow yang kita gunakan itu ini 1 pixel 0 pixel, yaitu warna shadownya white smooth. Lalu untuk paragrafnya ukurannya 27 dengan font family-nya Nothing You Could Do yang diambil dari Google Fonts juga. Dengan align ke center dan warnanya hitam. Lalu ini akan saya perlihatkan untuk studi kasus 1. Apa? Yang akan tampil seperti ini. Jadi ini kotaknya tadi dengan border radius supaya dengan tampilan modern. Lalu ini teksnya dengan shadownya kecil, dan juga ini tekstur pengucap yang mengucapkan quotes ini. Lalu ini bisa dilihat style animasinya yang gradien dari atas kiri ke bawah kanan dengan warna yang sudah kita sesuaikan di style ini, dari warna oranye ke pink, biru, teruskan lalu ke lime ini. Oke, lanjut ke studi kasus kedua. Itu untuk membuat galeri. Di sini untuk HTML sendiri itu simple. Ini cuma untuk studi kasus kedua ini menggunakan flexbox yang saya pasang di semuanya detailnya di CSS ini. Tapi saya akan jelaskan HTML dulu. Jadi dalam body pertama kita bikin headernya untuk judul galerinya. Di sini saya menggunakan class header image, dan dalamnya saya menggunakan class header text. Header image itu sendiri nanti saya akan jelaskan di CSS. Ini untuk judul galerinya menggunakan tag B untuk bold, widthable, dan juga ini sebenarnya bisa dipersingkat boldnya dengan menggunakan font weight. Ini saya lupa ganti dari versi font weight dibuat ke bold. Jadi supaya tidak perlu digunakan tag B atau strong lagi di HTML ini. Lalu setelah saya header, lalu kita lanjut ke galeri sendiri, menggunakan class galeri. Dalamnya galeri itemnya, yaitu untuk kotaknya kita masukkan item nanti dengan image ini yang sudah saya download dari internet. Lalu dalam image-nya saya masukkan lagi dengan class caption, supaya nanti jika kita hover kursor kita ke gambar tertentu akan tampil caption yang mendeskripsikan gambar tersebut. Oke, lalu itu sama diulang lagi untuk ke 6 gambar ini. Oke, lalu akan lanjut ke penjelasan CSS-nya. Di body-nya sendiri saya buat marginnya 0 supaya saya akan perlihatkan aja sekali lagi saya jelaskan. Ini marginnya saya buat 0 supaya tidak ada margin di sekeliling galeri ini, jadi supaya semuanya nempel ke pinggir dengan background color white smoke yang bisa dilihat di sini. Lalu saya buat font face, karena font yang saya gunakan untuk header itu saya download sendiri, bukan dari Google Fonts. Lalu untuk header image-nya ini menggunakan background image, dan jika gagal nanti misalnya tidak di gagal download image-nya, itu akan tampil color 10 yang mirip, yang paling mirip dengan image ini yang bisa temukan. Lalu untuk tinggi gambar header ini itu 110 pixel dengan background position center dan background size cover supaya menyesuaikan dengan ukuran header ini.
lalu posisinya relatif untuk menyesuaikan. Lalu ini header textnya, di sini saya buat banyak penyesuaian supaya textnya ini sesuai, bisa menyesuaikan dengan header image-nya. Pertama ini saya buat margin 0 juga, lalu paddingnya 0 semua kecuali padding yang paling bawah 15 pixel supaya tadi turun ke atas jadi center seperti ini. Lalu untuk font family-nya font family Comic Rules yang sudah buat di font face ini. Lalu untuk weight-nya bold, letter spacing-nya 6 pixel supaya terlihat lebih jauh dan tidak rapat. Lalu untuk line center posisinya absolute supaya menyesuaikan, supaya gambar yang menyesuaikan dengan teks ini. Lalu untuk ini top left dan juga transform ini saya gunakan untuk menyesuaikan teksnya di tengah-tengah image ini, karena jika saya hapus ini katanya teksnya berantakan dengan ke kiri seperti itu, line ke kiri. Tapi jika saya bikin topnya 50%, jadi pindah naik ke atas sedikit, lalu level 50% itu jadi ke tengah, dan juga ini translate itu berhasil menyesuaikan jadi dengan seperti ini. Lalu untuk warna teks shader sendiri itu white. Lalu dalam galerinya itu displaynya saya gunakan flex supaya jika ada ukuran Windows yang tidak muat untuk menampilkan ini akan turun ke bawah seperti ini dan tidak membuat gambarnya jadi terlalu kecil untuk lihat. Untuk justify constraint-nya center supaya ini gambar semua ke tengah-tengah dengan padding 20 pixel di antara gambar masing-masing gambar ini. Itu gapnya, gap 10 pixel di antara masing art ini, lalu padding 20 pixel untuk sekelilingnya ini. Lalu untuk galeri item sendiri, posisi item relatif supaya untuk menyesuaikan ukuran ininya, ukuran galeri item yang sesuai yang diberikan. Background color white supaya lebih netral. Lalu border radius 10 pixel supaya lebih kesan lebih modern. Border color black. Lalu saya beri box shadow-nya dengan warna gray supaya ada kayak kesan seperti ini, kesan dalaman depth. Overflow-nya saya buat hidden. Transition, lalu ini saya buat animasi transition transform dengan 0,2 detik. Untuk margin sendiri 10 pixel, dan ini untuk flexnya untuk flexnya saya buat tadi flex grow dan flex ringnya 1, dan untuk basisnya ini sepertiga dari gambarnya ini dikurang 20 pixel untuk basisnya. Lalu untuk flex width-nya ini ini harusnya cuma 30% dari ukuran gambar ini seperti ini. Makanya dengan flex ini jadi semuanya gambar di satu row ini sama ukurannya semua. Kalau tidak ada flex nanti akan jadi beda-beda ukurannya, berantakan. Lalu untuk galeri item image ini untuk fungsi ke image ini sendiri, ini displaynya block, lalu dengan weight dan height 100% supaya terlihat 100% dari gambar ini, tapi menyesuaikan ke template yang lebih kecil seperti ini. Lalu untuk galeri item captionnya ini class-nya ini untuk tampilkan caption seperti ini jika mouse kita hover. Untuk posisinya sendiri itu absolute supaya tidak berubah. Bottom, left dan right saya buat 0. Lalu untuk background captionnya buat linear gradient dari top ini hitam ke abu-abu seperti ini supaya terlihat semi transparan. Untuk warna captionnya white dengan bold white-nya, lalu teks yang center dengan padding 20 pixel di sekelilingnya ini, dengan opacity awalnya 0
0 supaya jika kita tidak hover mouse-nya tidak akan terlihat captionnya. Lalu kita buat transition opacity dengan delay-nya 0,3 second dengan efeknya ease in out yang opacity akhirnya nanti dibuat 0,75 dan juga saat di over itu akan ditransform skalanya lebih besar 1,05. Taruh gitu kan. Bagaimana post recording? Gimana post recording? Maksud Post recording OBS gimana sih? Pause. Ya pause. Gak bisa weh. Bisa lo pause. Lanjut gas dari kasus ketiga. Dapat skor tulis. Dari kasus ketiga yaitu untuk buat CV. Oke, untuk HTML sendiri untuk buat CV ini saya menggunakan grid dengan grid template column karena saya cuma membutuhkan dua blok ini yang bisa saya gunakan. Baru saya buat settingnya buat isinya 0 fractional dan juga yang kanannya 2,5 untuk perbandingan ini C1 banding 2,5 ukurannya. Lalu filternya itu max width saya buat 1000 pixel dengan marginal auto yang max width ini dari sini. Untuk body sendiri ini cuma font dan juga margin dan juga warna backgroundnya. Nah ini untuk kelas sidebar-nya itu untuk mengatur yang kiri ini sidebar ini dengan background color hitam dan warna teksnya putih. Border radiusnya 5 pixel, juga ada padding dan ini displaynya saya beri grid. Kelas profile ini cuma untuk mengatur teks ini, yang kedua teks ini. Lalu untuk profile image-nya untuk mengatur gambar profilnya ini width dan height-nya saya beri 100 pixel dan border radius-nya saya buat 60% supaya bisa sesuaikan dengan objek supaya bisa terlihat bulat seperti ini. Marginnya saya buat 0 auto 10 pixel dan objek fit-nya cover supaya gambarnya menyesuaikan dengan ukuran width dan height yang diberikan. Lalu untuk class contact dan skills-nya ini background-nya dim gray supaya berbeda dengan sidebar-nya. Lalu ini ada padding dan border radius juga. Lalu untuk class heading 2 ini font size saya berikan 19 pixel dengan warna teks orange seperti ini, orange tomat. Lalu untuk class info dalam class skills ini saya berikan ukuran font yang lebih kecil supaya bisa terlihat perbandingannya. Kalau yang lebih besar ini kategorinya. Lalu untuk skills, class skills karena udah tulis ini udah tulis untuk mengatur stylenya. Sini saya beri square, jadi poinnya ini ganti bilik kotak dan juga saya berikan padding left sebanyak 10 pixel sedikit supaya nggak nempel ke kiri. Lalu untuk listnya sendiri saya buat margin bottom sebanyak 8 pixel supaya nggak nempel dengan satu sama lain. Lalu konten sendiri itu yang di bagian kanan ini yang dengan background putih, itu dalamnya ada flash about experience education project yang masing-masing diberikan margin bottom 20 pixel. Lalu untuk mengatur elemen untuk mengatur style heading 2 yang dalam semua kelas ini saya buat semuanya
ukuran fontnya menjadi 25 pixel, border bottomnya 2 pixel untuk menciptakan garis ini yang mirip seperti horizontal line, tag horizontal line, dengan padding bottom 10 pixel dan warnanya biru ini. Lalu ini sempat ground filler untuk mengatur text filler dalam ininya, nah ini untuk mengatur text filler dari masing-masing kelas ini. Yang ini semua ini diatur dengan filler. Filler title ini mengatur judul atau kayak judul besarnya ini dalam masing-masing kategori. Diberikan fontnya lebih besar dan juga bold supaya terlihat lebih jelas, dan detailnya saya buat warna abu-abu supaya terlihat tidak sama dengan judulnya. Untuk paragraf sendiri saya buat margin 10 pixel atas bawahnya dengan kiri kanannya 0, dan ini digunakan di semua HTML yang. Lalu untuk icon-icon khusus tersendiri ini cuma icon yang ada bisa di copy dari internet, akun telepon, email, dan juga icon globe ini. Oh ya, di sini saya juga buat anchor di tulisan GitHub ini yang target ke website GitHub tersendiri. Oke, itu aja yang saya perlu jelaskan dari praktikum kedua ini. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih. Sama-sama. Welcome.